Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan keindahan alam, sehingga alhamdulillah al-fakir pada hari ini berada di ketinggian 1000 kaki curut. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat iradat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, al-fakir bisa naik dalam ketinggian ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bulan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutarkan alam semesta, menjadikan siang dan malam, menjadikan matahari sebagai pusat, bumi berevolusi terhadap matahari, bulan berotasi terhadap bumi, sehingga terjadi perubahan cuaca, terjadi perubahan musim, terjadi perubahan bulan pada penanggalan-penanggalan yang telah ditetapkan oleh para ahli. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari 1 tahun 12 bulan ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dihormati oleh Islam menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki 1 Muharram 1442 Hijriah. Kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Muharram telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sahal Ibnu Sa'ad qala ma adu min mab'athi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma adu illa min maqdamihil madaniyah. Dari Sahal Ibnu Sa'id, beliau berkata, mereka para sahabat tidak menghitung, menjadikan penanggalan mulai daripada masa turunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dihitung tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yathrib. Maka di situ dihitung penanggalan Islam. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat. Mau dari mana kita menghitung tahun baru atau penanggalan kalender Hijriah atau kalender Islam? Banyak pendapat yang mengatakan dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak setuju. Dan akhirnya dibuat musyawarah, setujulah bahwa tahun baru Islam dimulai ketika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berusia 53 tahun. Setelah 13 tahun Rasulullah dianiaya, dihina, dicerca, dimaki di Mekah Al-Mukarramah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yathrib. Rasulullah tidak langsung ke Yathrib. Rasulullah bermalam dulu di Gua Thur sebanyak 3 malam. Siapa yang menemani Rasulullah dalam 3 malam itu di Gua Thur? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berapa usia Abu Bakar? 51 tahun. Berbeda 2 tahun dengan Rasulullah, lebih muda. Tapi Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah ke Gua Thur itu tidak semata-mata Rasulullah langsung ke sana karena merupakan strategi perang. Rasulullah di Gua Thur tidak berdoa kepada Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, seperti layaknya Sayyidatina Maryam yang dulu ketika oleh Nabi Zakaria dibuatkan rumah di sebelah kuil. Sayyidatina Maryam berdoa Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, meminta kepada Allah supaya diturunkan makanan hidangan dari langit. Tapi Rasulullah tidak, ada yang memberinya makanan. Siapa dia? Dia adalah Asma, putri Abu Bakar. Putri Abu Bakar Asma, maknya panjang. Kalau Asma, bengek.
Ya. Jadi Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau yang membawakan makanan untuk Rasulullah dan bapaknya yaitu Abu Bakar. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah berpindah dari suatu keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Dari jelek menjadi baik. Dari yang kurang baik menjadi baik. Dari jomblo jadi menikah, hijrah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makna luas daripada hijrah bukan hanya berpindah dari kota Mekah ke Yathrib, bukan berpindah karena dianiaya di kota Mekah menuju ke Madinah. Tapi yang lebih luas, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita meminum khamar, kita tinggalkan, hijrah. Allah melarang kita berzina, maka menikahlah. Allah melarang kita untuk berjudi, maka tinggalkanlah judi, dan lain sebagainya. Allah melarang kita memakan daging daripada hewan yang berkuku tajam, berpatuk tajam, atau hidup di dua alam, maka tinggalkan itu. Berpindah kepada kebaikan. Yang tadinya sholatnya terputus-putus, menjadi sholatnya lebih baik. Yang biasanya sholat subuhnya lewat, sholat subuh bangun jam 10, jam 12, sekarang sholat subuhnya jadi bisa sholat subuh meskipun mungkin setengah 6. Adzan subuh setengah 5, mungkin jam 5 lebih seperempat baru subuh. Hijrah. Itu hijrah yang lebih luas. Meninggalkan segala kejelekan menuju kepada kebaikan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 hal yang penting dari makna hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah yaitu perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung dakwah. Rasulullah 13 tahun hanya berapa pengikut di kota Mekah, tapi ketika sudah berhijrah ke Yathrib, Rasulullah mempunyai banyak pengikut. Ketika setelah perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawan tawanan perang dari kota Mekah. Dan kata Rasulullah, ketika kalian mau bebas, ajarkan 10 anak Ansor untuk bisa baca, tulis, dan hitung. Berarti kota Yathrib dulunya kota biasa saja. Madinah itu biasa saja. Sehingga orang-orang Ansor, anak-anak Ansor itu buta huruf, buta tulis. Sehingga Rasulullah merubah peradaban di kota Madinah. Mengajarkan anak-anak Ansor 10 orang dari 1 orang tawanan. Maka perubahan yang luar biasa. Dari yang tidak dakwahnya kurang didukung, menjadi didukung. Yang kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia. Karena memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di desa Windusari, sekarang Al-Fakir duduk dari bawah, Al-Fakir naik ke sini, butuh perjuangan yang luar biasa. Seandainya 3 lesat, guru beraglabuh ada di bawah. Tapi alhamdulillah berkat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir naik ke sini sampai duduk di batu ini. Bahwa dakwah itu butuh perjuangan, hijrah, perjuangan untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu dakwah. Yang ketiga, hijrah itu adalah ibadah karena motivasi atau niat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Niat memang penting, tapi bukan hanya niat, tapi dengan kelanjutan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapat hidayah dari Allah, taufik, kita meminta kepada Allah sehingga kita istiqomah dalam kebaikan. Maka itu makna hijrah yang ketiga. Hijrah harus untuk persatuan dan kesatuan. Dulu di kota Madinah Al-Munawwarah, banyak suku-suku oleh Rasulullah dirangkul, disatukan menjadi satu. Bahkan kata Rasulullah, ketika ada orang yang menganiaya kafir yang tidak bertentangan dengan muslim, maka hukumnya haram. Ada kafir harbi, ada kafir zinmi, maka kata Rasulullah, siapa yang menganiaya kafir yang duduk berdampingan dengan muslim, maka akan saya tindak.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti mempersatukan. Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasrani, di sana ada Majusi, maka kafir itu tidak boleh diganggu supaya bersatu. Layaknya Indonesia sekarang, banyak suku, banyak agama, tapi bersatu dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu makna hijrah yang diambil daripada para ulama kita mempersatukan Indonesia yang beraneka ragam. Makna hijrah yang kelima, hijrah adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Betapa tidak seseorang manusia yang berjalan menuju suatu tujuan yang mulia, Jannatul Firdaus, maka perjalanan tersebut adalah perjalanan yang banyak onak dan duri. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah sebelum hijrah pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj. Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Sidratil Muntaha. Tidak lama, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Bahwa Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Palestina Al-Aqsa menuju Sidratil Muntaha tidak lama, tapi perjalanan hijrah 8 hari 8 malam Rasulullah berjalan. Mengapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan ilahi, sementara hijrah adalah perjalanan insani, butuh perjuangan untuk mencapai kemenangan. Maka siapapun di antara kita yang ingin berhijrah, maka siap-siaplah dengan tenaga yang kuat, dengan tujuan yang kuat, dengan cita-cita yang kuat. Bahwa dengan cita-cita dan dream atau mimpian yang kuat, maka akan terwujud suatu kemenangan. Hijrah yang kelima. Makna hijrah yang keenam, hijrah mendatangkan rizki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya di Mekah. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya. Kaya sekali Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf, kapaknya saja hadirin itu dari emas. Berangkat dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf jadi miskin. Ketika ada di Madinah, ditawari oleh bangsawan juga, oleh orang yang kaya juga. Ya sahabatku, ya akhi, jika engkau butuh istri, istriku ada 2, ambil 1. Jika engkau butuh ladang, ladangku banyak, silahkan kau ambil setengahnya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan aku jalan ke pasar. Ditunjukkan jalan ke pasar. Memang skill Abdurrahman bin Auf di bisnis, maka jadilah kaya. Orang yang ditakdirkan kaya tetap kaya, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tetap akan kaya. Bahwa hijrah mendatangkan rizki, bahwa hijrah mendatangkan rahmat. Rahmatnya didapat contoh Abdurrahman bin Auf, persahabatan yang bersatu. Sahabat, teman dari Mekah ke Madinah, jauh tidak kenal, jadi kenal. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada rahmat Allah, tidak akan jadi saudara Ansor dan Muhajirin. Hadirin, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah itu adalah teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia yang patut kita teladani. Mari kita berkaca, bertolak daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesuatu yang ingin kita capai bukan hanya mudah seperti hanya membalikan telapak tangan, tapi ada perjuangan yang harus diraih, maka kesuksesan akan ada di depan kita. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina aw nasara ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita berhijrah, mari kita berhijrah, mari kita berhijrah, berkaca daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.